Sayyidina al-kiram Profesor Dr. Ustaz Abdurrahman Raden Haji Aki wa Syekh Haji Ihmad Geldram wa Haji Zuhari bin Ismail wa Syekh Mahmud bin Syekh Haji Ibrahim Geldram wa Haji Zulkifli bin Muhammad Yusuf wa Muhammad Saiman bin Abdullah wa Hajah Jamilah binti Awang Damit wa Jalia binti Haji Zari wa Hajah Zakiah binti Haji Zari wa Munirah Hayati binti Syekh Haji Usman Geldram wa usulihim wa furu'ihim wa ma yantasibu ilayhim ajma'in ausilam wa sabab dzalika min ilmi wa ja'al ruyasa wa yatalalu bainahum wa ja'al fakakalu minan nar wa sitralahu minan nar wa fidalahu minan nar wa najatalahu minan nar Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum thumma sabab misal sabab dzalika ma'a mazidi birika wa ihsanika wa ila arwah jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan amma mimma syarikati ila maghribiha Allahumma ja'al hafiz sahibina wa sahibi walidina wa walidin wa sadatil hadirin wa walidin wa jamil muslimin wal muslimat kafatan amma mimma syarikati ila maghribiha Allahumma anqulhum min dzikil qabri wal hud ila jannatika jannatil khulud wa ila zilim mamdud wa ma'im maskub wa bakatin kasratil la maqtati wa la mamnu wa furusim marfu'ah ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi wakila ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufari niran waj'al kuburahum ni'amal lahum wa la taj'al kuburahum nikuman alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah Tuhan kami yang Maha mendengarkan doa kami, isma' doana, dengarkan doa kami semuanya ya Allah. Wa ya mujibas sa'ilin, wa ya Allah yang selalu menjawab doa hambanya, jawablah doa kami semuanya ya Allah. Semoga pahala dan ganjaran bacaan tahlil kami, tasbih, istighfar, salawat kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala dan ganjarannya sampaikan kepada arwah-arwah tadi yang disebut satu persatu ya Allah, wabil khusus kepada tuan guru kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadikanlah kuburan-kuburan mereka laksana taman surgamu yang penuh dengan ridho dan ampunan. Jangan dijadikan kuburan-kuburan mereka ya Allah laksana lebah api nerakamu yang penuh dengan azab dan murkamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terus ya. Baca surat Al-Kahfi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasan ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باغع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا
عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين صدق الله العلي العظيم. Jemaah Janjabil yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi telah kita lalui acara pertama dan sekaligus acara kedua yaitu pembacaan tahlil dan sekaligus dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Kahfi. Dan tadi selanjutnya sekaligus Ustadz Endang Mukhtar telah membacakan surah As-Saffat ayat 19 sampai 34. Jemaah Janjabil yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tiba masanya untuk materi kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha, yaitu tentang tadabbur surah Al-Saffat yang telah dibacakan oleh Ustadz Endang tadi, yaitu ayat 19 sampai 34. Para penghuni neraka saling berbantah-bantah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha, kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله.
Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi ta'ala barakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri limpahan karunia, limpahan taufik hidayah dan inayah yang tiada terkira dan tiada terhingga. Nikmat al-Islam wa nikmat al-iman, nikmat as-sihah wal afiyah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki dan berada di masjid, di tempat yang suci, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang disucikan, di mana kita bersama-sama mentadabburi dan bermudzakarah, saling mengingatkan antara yang satu dengan lainnya tentang kebenaran dan tentang kebaikan, yaitu majelis yang selalu diimpi-impikan oleh kita semua jika kita memang menyadari itu. Karena seperti yang selalu saya sampaikan dan juga kita dengar dari para penceramah, yaitu hadis yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan majelis ilmu sebagai Riyadul Jannah, ya, yaitu taman surgawi. Tentu tidak satupun di antara kita ini yang tidak suka, dan masing-masing kita selalu merindukan berada di taman surga tersebut. Nah, ketika di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan taman ini, maka alangkah bahagianya bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berada di taman surga ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita nikmati pada saat ini juga akan kita nikmati di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dan saudara-saudaraku sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-19 dari surah As-Saffat. Kita melanjutkan ayat yang sebelumnya, di mana kita sampai pada ayat di mana orang-orang kafir itu mempertanyakan adanya hari kebangkitan. Mereka mentertawakan bahkan jika diingatkan akan adanya hari kebangkitan, mereka itu selalu memperolok-olokkan, ya. Mereka selalu mentertawakan. Apa iya, ya, tulang belulang yang sudah hancur lebur itu akan dibangkitkan kembali, ya. Bahkan mereka dengan apa namanya itu kelakuan yang selalu nyinyir kepada kebenaran itu,
berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah mengenai ke hari kebangkitan itu selalu dikatakan sebagai itu hanyalah bualan tukang sihir, ya. In hada illa sihrun mubin, ya. Jadi demikianlah selalu kita temukan di dalam masyarakat, baik masyarakat terdahulu maupun masyarakat yang terkini, ya. Jika kita ingatkan akan adanya hari kebangkitan tersebut, ya. Jika omongan-omongan ataupun sikap yang memperolok-olokkan itu tidak diucapkan dengan ucapan, tapi pada hakikatnya perilaku dan tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan tersebut, yaitu dengan ditunjukkan perilaku-perilaku dan tindakan yang selalu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya perbuatan yang mengungkapkan bahwa sejatinya mereka itu tidak mengimani adanya hari kebangkitan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan mereka. Qul na'am wa antum dakhirun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ya, bahwa hari kebangkitan itu benar-benar akan terjadi. Dan kalian semua pada waktu itu, ya, akan menjadi orang-orang yang terhina, ya. Wa antum dakhirun, ya. Kemudian dilanjutkan fa innama hiya zajratun wahidah. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan, ya, satu teriakan saja, zajratun wahidah fa idahum yanzurun. Maka seketika itu mereka melihat. Hadirin hadirat sekalian, jadi kebangkitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan perkara yang sukar. Itu sangat mudah sekali bagi Allah Ta'ala, ya. Tidak ada yang sukar, apalagi mustahil, ya. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangkitkan semua manusia pada hari kebangkitan nanti itu cukup dengan teriakan sekali saja, ya. Zajratun wahidah. Kalau di surah Yasin, in kanat illa sayhatan wahidah. Zajrah hiya as-sayhah, ya. Mana zajrah itu adalah as-sayhah, teriakan, ya. Zajratun dalam bahasa Arab, ya, sebetulnya tanpa wahidah pun juga zajratun itu sudah menunjukkan satu teriakan saja, ya, apalagi dikuatkan dengan wahidah, dengan kata-kata wahidah, yaitu satu, ya. Di dalam ayat-ayat yang lain, ya, selain surah Yasin tadi, di surah Az-Zumar, ya, Allah Ta'ala juga menjelaskan, ya, menegaskan bahwa wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra
fa idahum qiyamun yanzurun. Ya. Nafkhah. Ya. Nafkhah dimaknai apa namanya itu tiupan. Ya, yaitu tiupan trompet. Jadi trompet itu mengeluarkan teriakan tadi. Ya. Jadi teriakan pertama semua musnah, yaitu menandakan hari kiamat itu. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup, ya, tiupan yang kemudian, ya, yang selanjutnya, dan seketika mereka itu melihat bahwa masing-masing di antara mereka itu bangkit semua. Ya. Faidahum qiyamun yang turun. Di sini faidahum yang turun. Ya. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat nanti, ya, pada hari kebangkitan nanti, masing-masing orang itu akan melihat, ya, yang lain. Ya. Jadi dengan menggunakan kalimat an-nazar, ya, nazar dalam bahasa Arab itu melihat. Ya. Yang di sini melihat dengan mata, ya, masing-masing melihatnya. Bahkan dalam satu hadis itu diriwayatkan, ya, bahwa kebangkitan manusia itu nanti di hari kiamat, ya, itu dalam keadaan tiada selembar benang pun yang menutup. Ya, semuanya telanjang kecuali orang-orang yang meninggal ketika berihram. Nah, orang-orang yang ketika meninggal ketika berihram itu, sama ada itu ihram haji ataupun ihram umrah, itu nanti hari kiamat nanti melanjutkan ihram mereka sampai selesai. Ya. Kecuali itu saja. Tapi selainnya itu adalah apa namanya telanjang semua. Maka waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bertanya kepada baginda Rasulullah, masing-masing setiap orang tuh nanti lihat apa namanya yang lain, wahai Rasulullah, telanjang begitu gitu. Iya, wahai Aisyah. Tapi wahai Aisyah, ketahuilah pada saat itu orang atau manusia sudah tidak berpikir yang lain-lain. Tidak sempat untuk mikir yang lain. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu kondisinya adalah kondisi yang begitu menakutkan. Ya. Menakutkan, saking takutnya, ya. Apa namanya, ada yang setengah mati, ya, sampai karena saking takutnya. Ya. Faidahum yang zuru. Jadi seketika, ya, ketika apa namanya tadi, teriakan itu diteriakan, maka kemudian semuanya bangkit. Maka itu disebut hari kebangkitan. Al-Ma'ad, ya, Al-Ma'ad, dikembalikan seperti semula. Ya. Jadi itu bukan perkara yang sukar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faidahum yang wa qalu ya wailana hadha yaumuddin.
Dan mereka, ya, orang-orang yang kafir tersebut, ya wailana hada yaumuddin. Pada waktu itu mereka baru sadar karena menyaksikan langsung. Ya. Mereka berkata, alangkah celaka kami. Kiranya inilah hari pembalasan itu. Ya. Hada yaumuddin. Ya. Tuan-tuan sekalian, kata-kata ad-din, ya, dalam ayat ini, ya, adalah pembalasan. Ya. Yaumuddin adalah hari pembalasan. Ya. Karena dalam bahasa Arab, dal, ya, nun, ya, din, itu memang salah satu kata yang memiliki makna yang bervariasi. Banyak maknanya, bukan hanya banyak saja, bahkan saling berlawanan. Ya. Itu makna din dalam bahasa Arab ini. Ya. Dana yadinu. Nah, kata-kata atau makna yang berlawanan ini, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada semua dalam Al-Quran. Ya. Para ulama ketika mengkaji makna ad-din, ya, menyebutkan bahwa banyaknya atau perbedaan makna mengenai ad-din ini adalah karena penggunaan, ya, kata-kata ad-din dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab ini bisa digunakan dengan menggunakan penggunaan atau konteks yang berbeda-beda. Ya. Apabila din ini muta'addi binafsihi, ya, danahu fadanalah. Danahu itu adalah bermakna menguasai. Ya. Bermakna menguasai. Ya. Fadanalah, maka kemudian tunduk, ya. Maka menguasai dan tunduk itu adalah makna yang berlawanan. Ya. Yang satu menguasai, yang satu tunduk. Ya. Danahu fadanalah. Ya. Maka termasuk di sini ini adalah din yang yata'adda binafsihi. Ya. Kalau dalam bahasa atau tata bahasa kita transitif, ya, kata kerja transitif dengan sendirinya tanpa ada pertolongan huruf apapun. Fadanalah, nah itu danalahu itu ada menggunakan lam di situ, ya, artinya tunduk. Ya. Dana bihi menggunakan ba, ya, yata'adda bil ba, itu adalah satu pegangan, ya, pegangan, satu mazhab, satu tarekat, ya, itu din, ataupun kalau yang selalu kita gunakan adalah agama. Ya. Jadi ad-din tidak selalu bermakna agama, ya, tapi bisa bermakna balasan, ya, hari pembalasan, ya, yaumuddin. Ya. Dana yang bermakna menguasai tadi seperti juga yang digunakan dalam hadis
Al-kayyis man dana nafsa. Ya. Orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang mengontrol, menguasai nafsunya, menguasai dirinya. Ya. Dalam hadis ya, mandana nafsahu. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah jenis yang mandana nafsahu ini, ya, yaitu yang mengontrol, yaitu din bermakna pembalasan. Ya, maka yaumuddin adalah hari pembalasan. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat tersebut, ya, pada hari kebangkitan itu. Ya wailana, ya, hada yaumuddin. Aduh, celaka betul gitu. Ternyata memang ada hari kebangkitan itu. Ya. Dan inilah, ya, nyatanya itu kata-kata orang yang kafir dan tidak mau beriman adanya hari kebangkitan ketika ada di dunia. Ya. Tapi sudah terlambat karena sudah di akhirat. Ya. Mereka sudah tidak ada lagi cara untuk bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kemudian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka, ya. Hada yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Ya. Dahulu kamu tidak pernah mau menerima dan tidak pernah mau mendengar jika diingatkan tentang adanya hari kebangkitan. Nah, inilah wujud nyata, ya, itu nanti di hari kebangkitan itu. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, ya, diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Bapak dan Ibu sekalian, ya, pada hari kiamat nanti, ya, orang-orang itu akan dikumpulkan dengan yang memang ya satu kumpulan dengan mereka, ya. Satu grup, satu paguyuban, ya. Bahkan disebutkan dalam satu ayat lagi yang lain, ya, bahwa mereka itu dipanggil itu bersama-sama dengan imam mereka yang dijadikan pimpinan mereka, ya. Maka kita jangan silap, ya, waktu berada di dunia ini, jangan mudahnya kita menjadikan pemimpin yang tidak benar, ya. Nanti kita akan disatukan dengan pemimpin-pemimpin yang tidak benar itu, ya. Yud'a bi imamihi, ya, dipanggil, ya, dengan imam mereka, dengan pemimpin mereka, ya. Nah, ayat ini jelas sekali, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengumpulkan mereka, menghimpun mereka semua, ya, bersama-sama dengan teman-teman sejawat mereka, teman-teman sekumpulan mereka,
ya, teman-teman sama ngerumpi mereka, ya, beserta pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Dan juga sesembahan mereka, ya. Dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Ya. Jadi semuanya akan dikumpulkan, ya, bersama-sama. Sebetulnya, tonton dan paman sekalian, ya, wa ma ya'buduna min dunillah. Kalau kita dalami makna ibadah adalah mengabdi, ya. Mengabdi kepada selain Allah. Ini bisa berbentuk, ya, sesembahan Tuhan-Tuhan yang sesembahan selain Allah. Bisa juga, ya, pemimpin-pemimpin tadi. Dalam beberapa hari ataupun bulan-bulan, tahun-tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak orang yang menggunakan kata-kata ini, ya. Yang tidak malu-malu mengatakan yang dahulu kita sembah, katanya. Ada yang mengatakan begitu. Mereka sekarang tobat, tidak mau lagi menyembahnya. Ya. Jadi, usyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Ya. Fahduhum ila siratil jahim. Ya. Lalu tunjukkanlah mereka atau kepada mereka jalan ke neraka. Ya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ya. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya. Ini adalah yaumul hisab itu, ya. Tuan-tuan sekalian, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW juga jelas, ya, menegaskan adanya pertanyaan ini atau pertanggungjawaban ini di akhirat nanti. Ya. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi la tazulu qadama 'abdin, ya, hatta yus'al, ya, an umrihi fima afna wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, ya, wa an ilmihi, ya, fima amil, ya. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, ya, menjelaskan bahwa tidak beranjak, ya, kedua kaki seseorang di hari kiamat nanti kecuali ia akan ditanya, ya, mengenai usianya, umurnya, hidupnya. Untuk apa hidup itu dihabiskan? Waktunya itu dihabiskan untuk apa? Ya. Akan ditanyakan. Setiap detik yang kita lalui dalam hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian, ingat, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap detik kita, ya, kita akan ditanya, fima afna, untuk apa? Ya. Maka jangan sekali-kali kita itu menyia-nyiakan waktu kita, usia kita. Ya. Kita akan ditanya
akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Wa an malihi, dan akan ditanya juga tentang hartanya. Dari mana harta itu didapatkan? Dan untuk apa harta itu? Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita itu mudah mengumpulkan duit, kemudian kita seenaknya kita juga membelanjakannya. Ingat ya. Tapi memang kebanyakan manusia itu lupa kalau masalah ini. Jadi lupa hari kebangkitan itu lupa. Maka haji mumpung biasanya. Kalau lagi ada kekuasaan di tangan ya, langsung dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk ngerampok. Ya. Wa an ilmihi, dan juga akan ditanya tentang ilmunya. Ya. Engkau mendapat ilmu, digunakan untuk apa ilmu itu? Ya. Apakah untuk melakukan perkara-perkara yang kebaikan untuk sesama, atau justru untuk membodohi ya yang lain? Ya. Jadi waqifuhum innahum mas'ulu. Ya. Tahanlah mereka ya, di tempat perhentian tersebut, sesungguhnya mereka akan ditanya. Ya. Jadi di kubur juga sudah ada pertanyaan kubur, apalagi di akhirat nanti, yaitu pertanggungjawaban terakhir. Ya, yaumul hisab itulah makanya disebut dengan yaumul hisab, perhitungan, pertanggungjawaban. Ya. Malakum la tanasarun. Ya. Di antara pertanyaan ya, tadi juga pertanyaan, mengapa kamu tidak tolong menolong ketika berada di dunia? Ya. Yaitu saling menolong untuk kebaikan. Ya. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu, sama ada ia ketika berbuat zalim ataupun ketika dizalimi. Tolong saudaramu itu. Ya. Yang zalim artinya kita menolongnya jangan untuk berbuat zalim. Yang dizalimi kita tolong supaya terhindar dari kezaliman. Ya. Dan memang perintah ataupun nilai yang akan positif, yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian ya dalam hidup ini, seperti yang disebutkan dalam suratul Asr ya. Salah satunya adalah tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr ya. Saling berwasiat ya dalam kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Ya. Malakum la tanasarun. Ya. Bal humul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah. Ya, memang menyerah, tidak ada cara lain. Memang waktu pada masa itu ya
Tidak ada yang bisa berkelit, yang bisa beralasan. Semuanya menyerah. Karena kondisinya tidak mungkin bagi mereka untuk berkelit. Ya, ingat di dalam surah Yasin ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi tidak bisa berkelit. Semuanya sudah dikunci oleh Allah. Ya, mulutnya ini dikunci, yang menjadi saksi semua anggota badannya menyaksikan apa yang diperbuat pada waktu di dunia. Ya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Nah, inilah yang kemudian saling berbantah-bantahan. Jadi antara yang satu dengan yang lain ya. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Jadi yang bisa ada saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Kami jadi begini itu karena kamu katanya. Yang gitu kan juga. Kenapa kamu mau? Kami sendiri juga dalam kondisi sekarang ini tidak ada yang bisa menolong kami. Ya. Diceritakan di dalam surah Al-A'raf ya. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, memerintahkan kepada mereka ya, udkhulu ya. Masuklah ya kalian semua ya, bersama-sama umat-umat ataupun golongan-golongan yang telah mendahulimu, yang terdahulu di neraka. Ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya, setiap kali satu generasi ya masuk ke neraka melaknat generasi yang lain. Ya. Artinya saling melaknat. Ya. Ya, karena masing-masing sudah berada di neraka ya. Mereka hanya bisa saling melempar sumpah serapah antara yang satu dengan yang lainnya. Ini gara-gara kamu katanya. Ya. Qalat ukhrahum ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'fan minan nar. Kelompok atau golongan yang masuk neraka kemudian ya. Laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i adalluna. Mereka itulah yang menyesatkan kami ya Allah. Ya. Fa'atihim di'fan minan nar, maka berilah mereka itu azab yang berlipat ganda di api neraka ini. Ya. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allah menjawab, masing-masing ya, di antara kalian yang dahulu ataupun yang sekarang ya, yang kemudian ataupun yang sebelumnya itu akan mendapatkan azab yang berlipat-lipat. Ya. Jadi itulah kondisi ahli neraka ya, di hari akhir nanti. Maka tonton dan bapak sekalian ya, hal ini karena Al-Quran mengatakan seperti ini memang akan terjadi betul ya. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan-golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Di antara
perbantahan mereka adalah qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, sesungguhnya kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Ya. Qalu bal lam takunu mu'minin. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak. Bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Ya, saling melempar ini ya, kesalahan masing-masing. Ya. Kenapa kamu nggak mau jadi mukmin katanya? Wa makana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Ya. Fahaqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladzaiqun. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita semua. Pasti kita akan merasakan azab itu. Ya. Ini pemimpin mereka yang mengatakan itu. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Ya. Itulah sesat dan menyesatkan seperti ini. Ya. Fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Ya. Kadzalik inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya atau sungguh demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jadi demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, ayat dari ayat ke-19 sampai 34 ini jelas sekali menjawab ya, keraguan mereka dan selalu pengingkaran mereka ya, adanya hari kebangkitan itu, yaitu kebangkitan dibangkitkan dari kubur untuk kumpulkan bersama dan akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dengan imam kita, dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian saya rasa mungkin masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab jika masih ada. Terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materi. Kita masih ada waktu sekitar 3 sampai 4 menit untuk melakukan tanya jawab. Mana tahu daripada jamaah Jabil sekalian mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Kami berikan waktu mungkin untuk 1 orang saja ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa begini Tuan Guru, nanti di akhirat itu saya perhatikan dari ayat awal yang dibahas sampai ayat 34, tajuknya kan saling bantah membantah, saling lempar melempar. Sementara sekarang di dunia pun kita sudah saling sesat menyesatkan. Apakah nanti akan bersambung ini, kelompok A menyesatkan kelompok B, si B menyesatkan kelompok A, mungkin nanti akan bersambung. Sekian. Terima kasih. Kalau di dunia ini kita masih belum tahu secara pasti ya, mana yang akan atau mana yang berada di pihak yang benar dan mana berada di pihak yang salah ya. Saling mengumpat, saling menyalahkan ya, atau rebutan benar ya, merasa benar sendiri. Ini memang ada di dunia. Nah, itu
yang di dunia ini adalah kita tidak tahu secara pasti. Karena hanya Allah yang Maha tahu itu. Tapi tanda-tanda kebenaran sebetulnya ada. Ukuran-ukuran kebenaran sebetulnya juga ada. Ya, tergantung dari mana kita menilainya itu. Ya. Tapi yang di akhirat ini menggambarkan saling melempar kesalahan ini di antara sesama mereka, sesama ahli neraka, ya. Karena ini lebih dekat ya kepada orang yang sebetulnya atau kelompok-kelompok yang sebetulnya satu aliran di dunia ini, ya. Bukan pada kelompok yang lain, ya. Karena di sini jelas sekali dalam ayat-ayat ini adalah penghuni neraka semua. Ya. Artinya yang waktu di dunia ya mereka itu menyembah-nyembah ya kepada sesamanya. Ya. Dan ini terjadi memang di dunia ini. Ya. Fir'aunisme misalnya, ya itu sebagai pemimpin, dan Fir'aun mengklaim diri sebagai Tuhan, ya. Maka pengikutnya nanti ya seperti itu nanti, seperti yang diceritakan di dalam ayat-ayat ini tadi, ya. Jadi agak beda kalau dengan kita saling berargumentasi di dunia ini. Karena di dunia ini kemungkinan salah satunya adalah berada dalam kebenaran. Ya. Sementara yang di akhirat itu jelas mereka semuanya adalah ahli neraka, antara yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi itulah saya rasa jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Guru Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha. Demikianlah tadi setelah disampaikan di utama pada malam hari ini, sekaligus tadi telah ada tanya jawab. Cara selanjutnya adalah doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha. Kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين وارفع عنهم الشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن وشرور الحروب والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Aku qali hadza astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.